Shalom, firman Tuhan kali ini dengan tema pelayanan yang berkenan di hatinya Tuhan. Terambil dari kitab Matius 9 ayat yang ke-35 sampai ke-38. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bagaimana seharusnya kita melayani Tuhan? Jadikan apa yang sudah kita baca tadi, nats firman Tuhan tadi sebagai standar dalam pelayanan kita. Apa yang Yesus lakukan dalam pelayanan, itulah standar dalam pelayanan kita. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah Yesus melakukan pelayanan menyeluruh, jadi holistik. Apa yang dilakukan Yesus secara menyeluruh, dikatakan di ayat yang ke-35 tadi, Yesus mengajar ke dalam rumah-rumah ibadat. Jadi ada unsur untuk mengajar atau teaching. Kemudian dikatakan dan memberitakan Injil kerajaan surga. Selain teaching, Yesus juga melakukan preaching, yaitu berkhotbah tentang Injil kerajaan surga dan melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Jadi ada teaching, ada preaching, dan yang ketiga ini ada misi healing atau menyembuhkan. Nah, ini penting sekali dalam pelayanan kita. Jadi pelayanan bukan sekedar kita melayani di mimbar, tetapi harus secara menyeluruh. Harus ada pengajaran dalam pelayanan kita, harus ada pemberitaan Injil kerajaan surga, dan ada kuasa kesembuhan yang kita minta kepada Tuhan supaya melengkapi pelayanan kita. Itulah pentingnya. Jadi Yesus yang pertama melakukan pelayanan secara menyeluruh atau holistik. Ini penting sekali buat setiap kita. Jadi ingat-ingat, dalam pelayanan paling tidak harus ada unsur pengajaran, kemudian unsur pemberitaan Injil kerajaan surga, dan melenyapkan segala sakit penyakit atau unsur kesembuhan. Ini harus ada dalam setiap pelayanan kita, bukan untuk mencari nama atas diri kita sendiri, biar dikenal orang, biar kita kelihatan hebat dalam pelayanan, bukan demikian. Tetapi kita kembalikan semua apa yang sudah kita lakukan dalam pelayanan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebab yang kita beritakan itu adalah Injil kerajaan surga, bukan nama kita, tetapi keselamatan dalam Yesus. Itulah pentingnya pelayanan. Jadi yang pertama yang Yesus lakukan adalah pelayanan secara menyeluruh atau holistik. Kemudian yang kedua, apa yang Yesus ajarkan dalam pelayanan? Yesus mengajarkan pelayanan penuh belas kasihan. Kita baca di ayat selanjutnya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara, dalam pelayanan itu miliki hati yang penuh belas kasihan kepada sesama. Sehingga ketika kita disuruh melayani, kita tidak akan pilih-pilih apakah pelayanan ini sesuai dengan hati kita atau tidak. Tetapi kalau kita mendasarkan pelayanan kita dengan belas kasihan, maka pelayanan kita seperti apa yang Yesus lakukan kepada banyak orang. Karena dikatakan tadi, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Pelayanan tanpa adanya belas kasihan itu sama saja hanya sekedar rutinitas. Tetapi ketika kita mendasari pelayanan kita dengan belas kasihan, berarti kita benar-benar melakukannya dengan sepenuh hati kita, seperti untuk Tuhan. Jadi pelayanan yang kita lakukan terhadap sesama, terhadap manusia, itu juga yang kita lakukan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu, dan juga kasihlah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada unsur belas kasihan, ada unsur yang keluar dari hati kita, seperti yang Yesus lakukan, pelayanan yang penuh dengan belas kasihan. Ini pentingnya. Jadi yang kedua, pelayanan bagaimana berkenan di hatinya Tuhan, yaitu pelayanan yang dilakukan dengan penuh belas kasihan, bukan hanya sekedar rutinitas. Kalau kita melakukan pelayanan sekedar rutinitas, lama-kelamaan maka kita akan menjadi bosan. Tetapi kalau kita melakukan pelayanan
dengan hati yang penuh belas kasihan terhadap jiwa-jiwa seperti apa yang Yesus lakukan, maka apapun rintangan dalam pelayanan kita, kita dapat melewatinya. Sebab kita melakukannya dengan penuh belas kasihan, dengan hati yang penuh sukacita, melayani Tuhan, melayani juga sesama. Sehingga lewat pelayanan kita, banyak orang dimenangkan, banyak orang diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya kita melayani, maka kita akan baca di ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi yang ketiga adalah pelayanan yang berorientasi kepada orang, kepada jiwa. Bukan sekedar pelayanan yang berorientasi pada jumlah targetnya. Bukan, tetapi pelayanan yang berorientasi kepada jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Inilah misi Yesus yang harus kita miliki juga dalam pelayanan kita. Jangan sekedar kita melayani, kita lihat misalkan berapa banyak yang datang, berapa banyak yang kita layani, tetapi berapa banyak yang kita layani tersebut yang benar-benar menerima kesembuhan, menerima keselamatan, menerima anugerah daripada Tuhan. Jadi targetnya adalah pemulihan orang tersebut yang kita layani. Jadi ini penting sekali. Jadi pelayanan bukan sekedar berbicara angka, bukan berbicara jumlah, tetapi bagaimana target yang kita layani itu benar-benar menerima kasih karunia daripada Tuhan. Inilah pelayanan yang Yesus lakukan. Jadi kita belajar bersama-sama. Dan kita baca tadi, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan. Nah, kata mengirimkan ini ya di teks aslinya di bahasa Yunaninya yaitu exbalo, yaitu memaksa keluar. Artinya benar-benar kita harus memaksa diri kita untuk melayani dengan sebaik mungkin jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan. Jadi bukan ya sekedarnya kita melayani, tetapi benar-benar ada dorongan kuat dari dalam hati kita untuk benar-benar melayani, sehingga jiwa-jiwa yang kita layani, mereka mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih karunia, dan keselamatan daripada Tuhan. Jadi 3 hal penting dalam pelayanan yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, pelayanan secara menyeluruh atau holistik. Ini harus ada dalam pelayanan kita. Pengajaran, pemberitaan tentang Injil Kerajaan Surga, dan kesembuhan daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, pelayanan dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Pelayanan yang bukan sekedar rutinitas. Dan yang ketiga, pelayanan yang targetnya adalah jiwa yang dimenangkan. Ini harus ada dalam pelayanan kita. Sehingga dengan demikian, pelayanan kita benar-benar pelayanan yang berkenan di hatinya Tuhan. Bukan sekedar kita dapat jadwal untuk pelayanan, tetapi kita mengerjakan pelayanan tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan target yang sungguh-sungguh, yaitu banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga lewat pelayanan kita, Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan, dan pelayanan kita sekali lagi berkenan di hatinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.